kabarnya? Baik-baik aja kan? Nah, udah pada siap belum nih sekolah minggu? Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan udah bangunin kita tadi pagi dengan keadaan yang baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu semalam berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan udah bangunin kami di pagi yang indah ini ya Bapa. Tanpa kekurangan suatu apapun, kami bangun dengan keadaan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan lindungi kami dari virus-virus yang ada Tuhan. Terima kasih banyak untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar juga Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kami semangat, Tuhan yang memberkati kami Tuhan dalam menjalani ibadah ini, agar setelah ibadah ini kami mendapatkan sesuatu yang baru dan kami semakin taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bakar semangat kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik harus semangat ya. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat harinya Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang aku umat Allah. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami sukacita, karena Tuhan berikan kami kesehatan, karena Tuhan masih mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan tentang aku umat Allah. Tuhan berkati anak-anak-Mu supaya mereka dapat mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan. Terima kasih Roh Kudus yang bimbing kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, puji Tuhan. Minggu lalu kita belajar aku ciptaan Allah. Wah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hebat sekali. Dan sekarang kita akan buka Alkitab dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Kita baca ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Wow. Tadi kita baca tentang kamu, adik-adik, adalah umat kepunyaan Allah. Wow. Apa ya maksudnya umat itu ya? Kita mau belajar ya. Apa sih yang dimaksud umat? Umat itu adik-adik adalah orang yang memeluk dan mengikuti suatu agama. Nah, adik-adik kalau ditanya agamanya apa? Agamanya adalah Kristen. Adik-adik beragama Kristen. Adik-adik umat Kristen. Adik-adik Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Nah, Bang Aldi punya cerita nih ya. Ada namanya si Asep. Asep ini pergi ke masjid. Berarti dia umat apa? Umat apa? Umat Islam atau umat Muslim. Nah, ada juga si Made. Si Made itu pergi ke pura. Berarti dia umat apa? Yes, betul. Umat Hindu. Nah, ada lagi namanya si Dharma. Saha ngaranna? Si Dharma. Dharma ini ke vihara adik-adik. Kalau ke vihara berarti dia umat apa ya? Dia agama apa ya? Coba kalau nggak tahu tanya mama papanya. Lari. Coba tanya. Kalau sudah tahu, ayo dijawab. Dharma berarti umat Buddha. Nah, ada lagi nih namanya si Thomas. Thomas itu dia beribadah ke gereja Santo Petrus. Nah, berarti dia umat apa? Umat apa? Yes, benar, umat Katolik. Ada lagi namanya si Lindan. Saha ngaranna? Si Lindan. Lindan pergi ke kelenteng. Apa? Kelenteng ya. Itu rumah ibadah untuk umat apa? Tahu nggak? Nah, itu menandakan bahwa Lindan adalah umat Konghucu. Nah, satu lagi namanya si Pepe. Siapa namanya? Si Pepe. Pepe dia pergi ke GKO. Apa sih itu GKO? Ada yang tahu nggak GKO itu apa?
Yes, GKO itu adalah Gereja Kristen Oikumene. Berarti PP adalah umat apa? Umat agama apa? Yes, PP adalah umat Kristen. Dia beragama Kristen. Ngapain PP ke gereja? Ternyata dia beribadah. Beribadahnya ngapain aja? Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia berdoa, dan dia mendengarkan firman Tuhan di sana. Nah, tapi berhubung lagi COVID, ada virus corona, kita gerejanya online. Ya, seperti hari ini, saat ini kita gereja ibadah online lewat YouTube. Tapi sama saja. Yang penting kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah yang menandakan adik-adik sebagai umat kepunyaan Allah, umat Kristiani, yaitu adik-adik beribadah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, dan adik-adik bersekutu dengan Roh Kudus. Wah, itu yang menandakan bahwa adik-adik semua adalah umat kepunyaan Allah yang rajin beribadah. Wah, indah ya menjadi umat kepunyaan Allah. Ketika adik-adik menjadi umat kepunyaan Allah, maka bukan hanya hari Minggu adik-adik beribadah. Ada yang disebut saat teduh. Nah, abang saat teduh setiap hari. Kenapa? Karena abang umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah tuh bukan seminggu sekali aja beribadahnya, tapi dia mau saat teduh. Saat teduh ngapain sih bang? Mau tahu dong? Saat teduh itu abang baca Alkitab. Abang baca Alkitabnya satu hari 5 pasal berurutan. Jadi kalau kemarin abang baca Kejadian 1-5, kemarin 5 pasal, hari ini abang baca lagi Kejadian 6-10. Nanti besok abang baca lagi Kejadian 11 sampai berapa? Berarti kalau 5 pasal sampai 15. Besoknya lagi baca lagi. Sampai kapan bang selesainya? Sampai kitab Wahyu. Kalau udah selesai kitab Wahyu, baca apa lagi bang? Abang baca dari awal lagi, dari Kejadian. Sampai kapan bang? Sampai kitab Wahyu lagi. Abang akan terus baca Alkitab setiap hari. Kenapa? Abang adalah umat kepunyaan Allah. Selain baca firman, abang merenungkan firman. Oh, indah ya firman Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Abang merenungkan. Merenungkan tuh apa bang? Memikirkannya, menggambarkannya dalam pikiran. Aku tuh indah ya. Aku tuh hebat ternyata diciptakan oleh Allah. Aku tuh berharga. Itu artinya merenungkan. Dan kita melakukan firman Tuhan. Dan kita juga memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Karena itu ciri umat Allah. Maksudnya gimana bang? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kasih tahu mamanya, kasih tahu papanya. Meskipun mungkin orang tua kita sudah tahu, tapi gak apa-apa. Kita katakan kepada orang tua, Mama, Papa, aku ini loh ciptaan Allah. Aku ini loh umat Allah. Aku ini loh sahabat Allah. Aku ini loh kesayangannya Allah. Wah, masih banyak. Indah sekali, mantap sekali. Adik-adik beritakan. Lalu perbuatan apa lagi? Ma, Pa, atau kakak, adik, atau teman-teman, aku pernah loh sakit. Ketika aku sakit, aku berdoa. Ketika aku berdoa untuk minta kesembuhan, aku disembuhkan oleh Tuhan. Besoknya aku pulih, aku tidak sakit lagi. Kasih tahu, itu perbuatan yang besar dari Allah. Wah, indah sekali ya. Kita berdoa, itu tanda bahwa kita umat kepunyaan Allah. Kita bersaksi, ceritakan tentang perbuatan Tuhan Yesus. Kita juga menyatakan bahwa kita ini umat Kristiani, umat kepunyaan Allah. Itu dia. Adik-adik mau beritakan perbuatan yang besar? Apa saja?
adik-adik disembuhkan, adik-adik dapat nilai bagus ketika ujian, dan masih banyak lagi yang bisa adik-adik ceritakan. Terutama apa? Terutama cerita tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari maut. Itu yang harus kita beritakan. Indah sekali ya. Mau jadi umat kepunyaan Allah? Ayo ceritakan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus. Karena banyak sekali yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Dan ingat, kita juga harus rajin beribadah ya. Bukan cuma hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Semua hari, harinya Tuhan. Setuju? Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Wah, tiap hari harus menjadi hari bahagia karena kita jadi umat kepunyaan Allah. Nanti kalau sudah tidak ada lagi pandemi corona, adik-adik bisa ke gereja setiap hari Minggu untuk beribadah. Di hari lain bisa nggak? Bisa aja kita bersekutu ya. Kita punya rumah ibadah untuk berkumpul, untuk bersekutu bersama, yaitu di gereja. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang menjadi umat kepunyaan Allah. Sekarang, Abang punya ayat hafalan yang terambil dari Yeremia 30 ayat 22. Bunyinya apa? Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, aku di sini adalah Allah ya, bukan abang ya. Abang ulangi lagi, ayat hafalannya dari mana bang? Yeremia 30 ayat 22. Bunyinya apa? Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Wah, silakan dihafalkan adik-adik. Dan adik-adik perlu menjadi umat kepunyaan Allah yang beritakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan Yesus. Adik-adik juga ingat, harus rajin saat teduh setiap hari, bersekutu dengan Tuhan lewat baca firman, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik menjadi umat kepunyaan Allah dengan ceria, dengan sukacita. Kita terima berkat Tuhan yang dinyatakan dalam firman. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur sudah sampaikan firman Tuhan. Roh Kudus berkati adik-adik yang mendengarkan firman ini, supaya mereka rajin untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah, karena mereka adalah umat kepunyaan Allah, umat Kristiani yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh, berbuah banyak, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan adik-adik percaya. Haleluya, amin. Bye-bye, God bless you. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita memulai doa syafaat, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang lebih baik Tuhan dari yang sebelumnya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berkatilah Tuhan, jamalah Tuhan mereka Tuhan, supaya mereka terhindarkan dari segala penyakit Tuhan, supaya mereka dapat sehat selalu Tuhan, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang menjaga kami Tuhan, yang merawat kami Tuhan hingga saat ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk pendidikan anak sekolah minggu Tuhan. Berkatilah Tuhan dari sekolahnya Tuhan, dari guru-gurunya Tuhan, dari pelajarannya Tuhan juga Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu Tuhan dapat menjadi anak-anak yang rajin Tuhan, dapat menjadi anak-anak yang pintar Tuhan, dan mendapat nilai yang bagus Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah sekolah minggu depan Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya ibadah sekolah minggu depan Tuhan dapat menarik anak-anak sekolah minggu yang belum dapat hadir Tuhan, supaya
lebih banyak jiwa yang mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk minggu depan juga Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah Tuhan dari WL, pelayan firman, doa syafaat, pemain musik, dan editornya juga Tuhan, supaya mereka dapat memberikan pelayanan yang maksimal Tuhan, memberikan pelayanan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita satu hati untuk menyanyi satu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah secara online. Terima kasih buat anak-anak yang telah berdoa, yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang telah memuji Tuhan dengan penuh semangat, dan ada keceriaan, kebahagiaan dalam hidup mereka. Terima kasih juga buat guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar. Terima kasih juga buat orang tua yang telah mendampingi anak-anaknya. Terima kasih Bapa, saat ini aku mohon Tuhan Yesus, berkat-Mu diberikan buat anak-anak sekalian. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran anak-anak dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.